Waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Kos-kosan. dididik seperti apa sih, Sof lu? Lu pengennya kayak bokap lu, papa, didik Sofia tuh kayak pengen jadi Sofia yang kayak gimana sih? Yang mandiri kan? Kos-kosan. Dididik seperti apa sih, Sof lu? Lu pengennya kayak bokap lu, papa, didik Sofia tuh kayak pengen jadi Sofia yang kayak gimana sih? Yang mandiri kan? Halo tim M! Balik lagi sama gue Irfan, sekarang gue lagi bareng Sofia Rebecca Adventa. Halo Sof, thank you. Bela-belain lo Sofia bisa latihan. Iya. Gak apa-apa lah, demi motion. Bisa. Bisa. Sekarang kita topiknya ini tuh, pengen judulnya nanti pendidikan versus hobi. Keren ya. Pentingan mana sih? Nah, menurut tuh pentingan mana? Kalau dari lu sendiri, lu kan sebagai atlet yang pintar kayaknya tuh. MKG UI lo sekarang lo. Oke. Kalau buat gue, pendidikan atau hobi sih masih pendidikan yang utama. Yang utama pendidikan karena student atlet. Student Iya. come first. Mantap. Terus ada cita-cita nggak sih kayak gue kemarin baca berita lu yang lu DBL, lu kan DBL 3 tahun kan? 2 tahun. Oh 2 tahun, nah terus yang DBL, salah lagi. 2 tahun. Nah tapi kan yang sempet DBL All Star terus pulang tuh, ya kan? Ya nggak sih? Oh. Itu bukan karena dipulangin kan? Oh bukan, yang mau camp tapi nggak ikut camp. Iya kenapa tuh? Iya, gara-gara itu kan udah kelas 12. Terus juga kalau ikut camp udah izin nanti seminggu. Belum nanti kalau misalnya kepilih, kan nanti bakal ada training campnya dulu yang All Star-nya, baru berangkat ke Amerikanya. Jadi bakal banyak banget izinnya, sementara itu udah kelas 12 dan biasanya mereka berangkat ke Amerika awal-awal tahun kayak bulan-bulan Februari, Januari, sementara UN tuh bulan Maret. Jadi kan kayak persiapan buat UN, buat nanti ujian masuk kuliahnya jadi kepotong. Gak relate tuh. Apa kan maksudnya gak relate gue waktu gue zaman SMA, gue mau kalau bisa gue keluar kelas so. Itu kayak lu apa yang mendasari lu maksudnya kayak kenapa bisa sampai milih pendidikan banget gitu? Apa? Oh, kalau itu sih kayak dari papa mama sih. Terus ya udah dibikin mindsetnya, karena juga kalau buat gue mau misalnya hobi basket jadi atlet itu belum terlalu bisa nafkahin gitu loh buat nanti gedenya. Apalagi juga basket nggak bisa sampai tua, ada batas umurnya, bisa kerjanya apa. Jadi emang ada cita-citanya dari kecil mau jadi apa gedenya, kerja selain basket. Emang cita-citanya lu jadi apa? Sebenarnya sih tadinya mau jadi notaris. Oke cocok kok. Oh makasih. Tapi abis itu ngerasa pokoknya kan papa sih yang nyaranin kalau kuliah cari kuliah profesi. Jadi kan kayak notaris, hukum, terus notaris. Nyambung. Oke. Misalnya juga kayak kuliah dokter kan profesi. Terus kayak karena pas kelas 11 kayaknya kelas 11 atau 12 ngerasa nggak cocok mata pelajaran yang kayak PKN yang tentang hukum gitu kayak nggak cocok. Terus jadi kayak jadi sebenarnya gue itu kelas 12 awal belum tahu mau kuliahnya apa sebenarnya. Oke. Terus disaranin papa, gimana kalau dokter gigi kan nanti bisa buka praktek di rumah. Gigi lu bagus lagi? Enggak ya? Abis pakai behel. Oh, ya bagus dong. Ya. Terus? Tapi udah maju lagi. Ya nggak apa-apa mundur. mundur lagi. Ya terus? Jadi ya gitu. Terus pas banget mama pengen anak-anaknya jadi dokter, terus kayak ya udah deh. Sebenarnya awalnya keinginan orang tua, tapi lama-lama juga jadi seneng juga mau sendiri. Kenapa dokter gigi? Kenapa bisa papa sebut dokter gigi gitu? Kenapa? Karena papa dokter gigi kan? Bukan. Atau? Papa pilot. Kenapa dokter gigi? Karena papa nyari yang bisa kitanya tuh kerja tuh bisa jadi bos diri sendiri tuh loh. Karena kayak kalau dokter gigi bisa buka praktek, kan jadinya kan kita bisa yang fleksibel kan kerjanya. Papa mikir kayak gitu karena kan ntar kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya anak, ibu ntar harus kewajibannya kan masih ngurus anak juga gitu. Makanya awalnya notaris kan juga bisa kerja dari rumah, fleksibel juga kan. Ya gitu deh. Kenapa dokter gigi ya? Selain gara-gara itu mungkin papa bilang kalau dokter gigi banyak pilot cowok ya kalau nyari istri dokter gitu. Wow. Oh berarti ya. Cowok lo harus pilot. Enggak. Nah, tapi condongnya papa tuh setuju ke pilot. Iya, ya kali. Waduh, nggak bisa. Tapi kalau Sofia kayak lu cocok deh jadi polisi gitu. Kenapa nggak jadi polwan? Cocok loh, rambutnya udah pendek terus tinggi. Sempet mau sih. Terus? Tapi papa nggak saranin polwan.
nggak tahu kenapa. Oh, oke. Berarti peran keluarga tuh penting banget ya maksudnya di kehidupan Sofia tuh. Iya, jujur ya. Papa itu pilot, mama? Mama ibu rumah tangga tapi ada usaha juga, kos-kosan. Dididik seperti apa sih Sof lu pengennya kayak bokap lu, papa didik Sofia tuh kayak pengen jadi Sofia yang kayak gimana sih? Yang mandiri kan? Wah, berat pertanyaan. Berat ya, udah harus skip aja. Kalau mereka pengennya gue jadi yang paling utama nih, pribadi yang mencintai Tuhan. Ya semua bagus. Terus juga ya pribadi yang mandiri. Tapi ya terutama mereka sih sebenarnya dukung aja gue mau jadi apa juga mereka dukung. Paling mereka ngasih saran. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue maunya ini, ya udah coba doain. Nanti kalau emang masih tetap pengen itu ya udah. Jadi kan mereka yang utamanya pengennya gue jadi orang baik yang sayang sama Tuhan. Sisanya ya mereka juga mendukung aja. Oh, berarti nggak strict lah ya, orang tua lu bebas ya. Nah balik lagi ke basket nih. Nah orang tua lu tuh dukung lu basket apa karena orang tua lu basket? Oh, papa sih dulu basket. Cuman sempet ini serius banget gitu nggak? Sempet nggak sih, paling main klub basket sedekali aja gitu kan. Cuman papa tuh juga awalnya nggak ada mau fokusin gue basket gitu loh. Awalnya kan gue sempet nyobain olahraga golf dulu, terus bulu tangkis, baru renang. Jadi kayak nyobain, tapi nggak ada yang cocok, kayak bosen sampai akhirnya nyobain basket. Ternyata bisa berprestasi di basket, nah baru di situ jadi fokus basket. Tapi emang papa tuh tipikal yang kalau misalnya lagi dalemin sesuatu tuh all out gitu loh, kayak abis-abisan latihan, bener-bener latihan di rumah. Walaupun ternyata nggak cocok ya udah ganti yang lain, tapi latihan lagi di situ abis-abisan. Olahraga golf. Iya. Tapi sempet ikut tanding golf juga gitu kan? Sempet, tapi nggak pernah menang. Oh makanya pindah ya? Cari yang menang pokoknya ya kan? Renang juga, renang tuh kapan? SMA? Oh nggak, renang sih pas masih kecil, kelas 2 SD kayaknya. Oh makanya tinggi ya? Iya, tinggi banget tuh. Makasih. Papa tinggi, jadi dia ngetik juga. Tapi nanti berarti kedepannya nggak ada kepikiran buat jadi atlet gitu, profesional, pro? Saat ini enggak. Cuman kalau misalnya ada kesempatan mewakilin timnas mungkin itu masih mau sih. Mau ya. Dokter gigi sih ribet nggak sih Sof? Kan sekarang berarti lu baru masuk kan UI kan? Baru semester 1 selesai. Online gini ribet nggak? Kayak nggak ketemu temen, apalagi di Depok kan? Iya sih, sedihnya sih nggak ketemu temennya, tapi yang paling ngebebanin tugasnya mungkin karena online, jadi kayak dosen-dosen ngasih tugas tuh banyak banget. Nge-zoom gitu. Tapi kalau overall belajarnya sih gue seneng kalau online tuh kayak menurut gue lebih efektif buat belajar sendirinya. Tapi ya itu minusnya tugasnya banyak sama nggak ketemu teman. Nanti berarti kalau lu kuliah di Depok itu lu ngekos? Apa sekarang udah ngekos? Enggak. Makanya itu salah satu alasan papa mau UI, karena kalau UI nggak perlu ngekos, bisa pulang pergi karena kan rumah masih deket ya? Lumayan dekat stasiun, jadi bisa naik kereta. Ntar kalau capek baru bawa mobil gitu. Gue ngeliat ya sosok ayah nih di dalam hidup lu kayak penting banget gitu ya, kayak ayahnya, maksudnya bokap lu tuh sangat, pertama pasti berpendidikan gitu kan, terus asik gak sih bokap lu, asik gak keluarga lu? Asik. Lu berapa bersaudara? 3. Paling gede? Iya. Terus adik-adik lu udah suruh jadi dokter juga? Mereka disuruh, tapi surprisingly yang kedua kan cowok adik gue. Terus dia mau sendiri, kalau dia mau sendiri jadi dokter. Kayak gara-gara ngikutin temennya, temen-temennya pada pengen dokter. Dia kelas 2 SMA sekarang. Terus ngeliat temen-temennya pengen jadi dokter, dia juga jadi pengen jadi dokter. Kalau yang paling kecil sih nggak ada keinginan, belum ada keinginan menjadi apa-apa. Gue kecil jadi tentara. Keren tau kecil. Jadi Superman. Wow. Prestasi yang paling di apa ya Sof? Diingat gitu. Maksudnya paling bergengsi buat Sofia tuh apa sih? Prestasi selama hidup, bukan basket doang. Bukan basket doang. Iya, yang selama ini. Jujur kalau nggak selain basket, itu masuk FKGU itu udah menurut gue prestasi. Seribet apa sih Sof masuk FKGU itu? Seribet sebenarnya sih, kalau gue kan masuknya jalur SNM, itu kan jalur undangan, jadi sebenarnya nggak ada tes apa kayak. Dipilih aja ya itu ya. SNM itu berdasarkan nilai rapot lu dari kelas 10 sampai kelas 12, terus diseleksi baru masuk gitu kan. Cuman yang bikin ribetnya karena selama gue sekolah
berbarengan sama basket, jadi kayak ngebagi waktu antara basket sama akademisnya. Itu sih. Sama kan kayak pas gue belum tentu masuk dari jalur undangan, gue masih harus belajar persiapan buat yang UTBK. UTBK tuh ujian buat masuk ke universitasnya. Kalau itu ujian tertulisnya kan. Itu aja sih. Pusing gue dengernya. Nah, pusing. Pusing gue dengernya. Kenapa nggak ambil jalur ini yang prestasi basket UI? Oh, Bisa nggak sih? nggak ada, UI nggak ada. Oh, UI nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener pure, cuman jalur-jalur akademisnya aja. Oh. Oh, cuman pas yang gue undangan kemarin bisa masukin sertifikat sekalian. Buat Pendukung. Iya, pendukung. Nilai plusnya aja. Ngomong-ngomongin DBL All Star nih, lu kan DBL, nggak DBL All Star, DBL kan lu 3 berapa tahun berturut-turut gimana? 2 tahun berturut-turut. Itu gimana rasanya Sof? Lu di sekolah dipandang sebagai anak yang harus, lu kan pasti di SMA 28 pasti ingatnya Sofia Rebecca kan? Iya. Di sekolah gimana Sof? Biasa aja. Oh, biasa aja. Teman-teman lu berarti kurang. Tapi enggak, ya udah dilihatnya ya. Ini Sofia Rebecca yang jarang sekolah. Oh iya, tapi ranking? Enggak, biasa aja. Ngaku. Enggak, ranking gue di sekolah biasanya paling kelas 10 yang bagus. 11 12 mah tengah-tengah lah. Tengah-tengah dulu mungkin dia 9. 9. Kalau kita 15, 18 sudah oke lah buat gua. Terus gua mau nanya lagi DBL. Kenapa? Berarti lu nggak pernah ikut DBL All Star ya? Pernah? Pernah tahun 2018. All Star ke Amerika dong. Iya, Apa LA. yang lu dapat? Apa Apa yang lu dapat sih kayak pengalaman apa? Oh, pengalaman. Sepengaruh itu nggak di perbasketan? Jujur kayaknya iya sih. Karena kan di situ kita ngelawan pemain bule kan, pemain sana kan, pemain luar. Terus kayak di situ sih pelajaran yang paling gue dapet, confidence dalam main basket itu penting. Jadi kayak lu punya skill setinggi apapun, tapi kalau lu main lu nggak pede, skill lu tuh bakal ketutupan gitu. Itu yang gue dapat banget pas main di sana dengan orang luar. Juara kan ya? Enggak. Oh Iya, yang tahun lalu ya? Iya, tahun lalu juara 1. Wah. Dapat di sana tuh apa lagi lu di ke Amerika tuh udah sebelum itu udah pernah ke Amerika belum? Belum, itu pertama kali. Lihat Amerika gimana? Basketnya dibandingin basket di Indonesia? Oh, kayak mereka gimana ya, kalau basket mereka tuh itu tuh something buat mereka gitu loh, kayak mereka hype banget tentang basketnya mereka. Lifestyle gitu ya? Udah jadi lifestyle. Lu anak SMP kan? Di situ anak SMP kan? Iya. Tapi Tinggi. iya, gue paling pendek kali di sana. Astaga. Makanya mereka SMP aja tinggi banget. Terus sekarang lagi kesibukannya apa? Kesibukan Sekarang kan lagi libur. Oh, tapi Senin besok udah mulai masuk kuliah, jadi semester 2. Semester 2. Oh, terus? Jadi bakal sibuknya kuliah sama latihan buat persiapan PON. PON tuh kapan sih, Sob? PON tuh harusnya kan tahun lalu, Oktober 2020, tapi gara-gara corona diundur. Jadi rencananya Oktober tahun ini. Belum tahu juga jadi atau nggak, paling diundur lagi kali. Nggak boleh dong. Omongan ada doa bro. Oh iya, jangan. Mas harus pede lah. Pede. Terus gue mau ngomongin yang ini nih, full basketnya 3x3. Kayak waktu Sofia tuh 3x3 keren banget tuh, yang buzzer beater lawan apa, Swiss ya? Swiss ya. Wah, itu gimana Sob rasanya Sob? Aduh, jujur itu emang gak nyangka banget sih, banget selama main di sana. Karena gue tuh sebenarnya bukan pemain shooter gitu. Sebenarnya sebelum di 3x3 di Mongolia tuh gue tuh nggak main 3 point gitu loh. Terus tapi berhubung di sana orang-orang semua tinggi tiang listrik, kan susah kan mau ngedrive. Terus jadi kayak aduh udah nih lempar aja dari luar shooting. Dan ternyata nah itu dia tuh kayak pertolongan Tuhan sih. Iya, anaknya Bisa religius masuk, tapi banget. emang iya benar gak nyangka banget kayak 3 point bisa masuk. Yang pas buzzer beater apalagi. Itu bersyukur banget sih. Bangga gak? Bangga gimana sih? Gue pengen loh kayak gitu. Buzzer beater. Itu yang dimimpikan semua orang gitu loh, buzzer beater gitu. Itu juga mimpi gue. Oh, lo mimpi juga? Makanya iya, bangga banget. Lawan siapa sih? Swiss, Amerika. Pertama kan lawan Jepang, terus Romania, Swiss, Bulgaria, baru USA. Paling berat? USA. Ya sih. Kenapa tuh? Maksudnya kenapa bisa sampai tinggi-tinggi, karena tinggi-tinggi terus jago-jago gitu? Iya sih, tinggi jago. Yang selain itu, apa ya yang bikin susahnya? Ya mereka emang bagus banget. Even though yang nggak terlalu tinggi, kayak paling pendeknya mereka si Hailey kan. Hailey-nya aja itu tingginya 5 cm di atas gue. Terus juga mereka tuh mainnya hustle banget, udah hustle.
karena nggak mau kalah, terus juga ya skill mereka tinggi. Dan yang paling tingginya 1,9. Dan kita 190 cm. Iya. Astaga, Bokta tuh gimana itu? Kan tuh tim lu siapa sih itu? Gue, Lady, Amel, sama Ellen. Oh iya itu Ellen. DBL terakhir katanya main cuma final. Apa gimana? Oh, gue main cuma di championship. Karena kan Champions ada Series, oke. ada yang Jakarta Selatan, ada yang championship. Gue cuma main di championship. Kenapa tuh? Belajar. Bukan. Karena gue sebelumnya di Scores. Wah, Sofia Badung juga ternyata. Aduh. Controversial. Oke. Ada masalah. Masalahnya itu pas kejuaraan daerah yang klub kejurda antar klub. Main di mana lu? Gue bintang muda, gue dari kecil bintang muda. Oh, bintang muda ya. Barat kan? Iya, Jakarta Barat. Ya. Lo tahu, tahu juga. Hebat lah gua. Oh, Terus Terus pas kejurda ini lagi semifinal ketemu Tanago. Terus ini tuh benar-benar penentuan kan, kalau kalah ketemunya tuh juara pool sebelah tuh IM. Terus kayak IM tuh udah bagus banget, kayak udahlah nggak mungkin lah. Dia kayak di sini tuh mati-matian mau menang. Nah, intinya singkat cerita adalah kejadian bla. Terus pelatih gue nggak terima. Ini tuh sisa 2 detik terakhir, padahal 2 detik terakhir quarter 4. Pelatih gue nggak terima. Terus mutusin akhirnya walk out. 2 detik walk out. 2 detik walk out tim, gak mau lanjutin main. Ya kan pemain kan ikut-ikut aja ya. Oh iyalah pasti. Iya, gue ikut-ikut aja. Nah, nggak taunya beberapa minggu setelahnya tiba-tiba dapat surat. Kalau walk out itu hukumannya seluruh pemain, seluruh pelatih, seluruh official dapat scores. Selama setahun nggak boleh main di kejuaraan apapun yang dipegang sama Perbasi. Oh, kirain maksudnya lu Badung sendiri ternyata ikut-ikutan ya. Baik, orang baik nggak ngomong baik. Terus gara-gara itu tuh? Gara-gara itu. Wah, anjir. Makanya sementara kan DBL kayak bentar lagi gitu loh. Sebenarnya gue baru awal-awal di Scores ya, nggak bisa sama sekali main. Tapi juara nggak? Juara 1, 28. Oh, enggak yang bintang muda? Oh, nggak walk out. Jadi dia nggak pernah ikut pertandingan itu sama sekali. Jadi nggak perebutan, kan itu semifinal berarti nggak, kalau itu nggak perebutan juara 3 juga? Anjir. Dianggap keluar dari kejurda, jadi diskualifikasi. Keras kepala juga berarti lu ya. Iya. Itu ada anak Seman 28 juga nggak? Waktu di bintang muda? Ada, tapi yang udah lulus. Jadi cuma gue doang kalau itu di Scores jadinya. Rugi banget tuh kalau ada 3 orang itu Seman 28. Main basket juga jago kan? Siapa role model Sob dalam dunia perbasketan? Oh, role model. Aduh. Kalau Nonton gitu suka siapa? Kalau pemain NBA, gue suka mainnya Kevin Durant. Kevin Durant. Karena dia Grup band. Tipe cowok Sofia gimana? Aduh. Tipe cowok. Yang penting nyambung apa gimana? Pintar. Yang pertama seagama. Terima. Masuk gue kayak apa sih tips and triknya ini kayak di film-film gue. Tips and trik. Apa? Ya? Yang penting belajar aja udah gitu. Gimana? Tips and triknya pertama